Shalom. Shalom. Terpujilah nama Tuhan Yesus buat kita semua pada sore hari ini yang sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan kita datang kepadanya. Mari kita persiapkan hati kehidupan kita untuk kita datang di dalam ibadah doa di sore hari ini. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi mari kita mohon kuasa Tuhan untuk senantiasa memberkati hidup kita. Mari bersama-sama sidang jemaat dimanapun kita berada, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita satukan hati kita. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur terima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau sudah memberikan kami kesempatan di sore hari ini untuk kami datang kepadamu di dalam ibadah doa pada sore hari ini. Engkau yang sudah memberkati, Engkau yang sudah memeliharakan kami pada sore hari ini Tuhan. Kami bersimpuh di hadapan-Mu Tuhan. Tolong setiap pribadi kami, setiap kami yang merindukan akan kuasa-Mu Tuhan. Sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada, Engkau tetap memberkati bagi yang di gereja maupun di rumah-rumah Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan kuat kuasa harapan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh melakukan semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sidang jemaat kita muliakan Dia. Yesus Tuhan Raja, kita akan muliakan Dia, kita akan pujikan mulia, sembah Raja mulia. Haleluya. Kita persiapkan hati hidup kita hanya kepada Dia. Kita persembahkan hidup kita kepada Dia. Mulia, sembah Raja mulia. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Datang untuk segenap umatnya, dipuji, dimuliakan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Raja.
Dia telah mati, dibangkitkan jadi. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Engkau raja yang layak dimuliakan, Engkau raja yang layak ditinggikan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Yesus. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah, Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Syukur padamu Tuhan, syukur padamu Yesus, Engkau yang dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah Tuhan kami yang penuh kuasa. Terima kasih Bapa, syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu. Segala sembah puji kami naikkan hanya kepadamu. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Dia, kita muliakan Dia, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama kita akan muliakan Dia, karena pengorbanan Dia di atas kayu salib yang penuh kuasa untuk mengubahkan setiap hidup kita. Kuasa salib-Mu yang memulihkanku. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira. Haleluya. Yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Mari bersama
bersama-sama oleh karena salib-Mu Tuhan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Sediakan hidup-Mu sebagai ganti dosa. lebih dari yang kukira Tuhan. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu Tuhan, kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu Tuhan, kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya, kuasa salib Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita. Mari Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lewatkan kesempatan untuk hidup kita mengalami pemulihan. Oleh karena salibnya yang berkuasa untuk hidup kita, melalui firman-Nya bekerja untuk kehidupan kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kita naikkan pujian ini, kita persiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktu ku bimbang Tuhan, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut
bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktuku bimbang, Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku. terang bagi Sidang jemaat, sedang kita bangkit berdiri Terang bersama-sama. bagi jalanku Tuhan. Haleluya. terang bagi jalanku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Itulah Bapa di dalam surga. Pernyataan kami. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan untuk menerangi langkah kehidupan kami di tengah-tengah situasi saat ini. Di tengah-tengah padang gurun Tuhan. Oleh karena pandemi ini kami membutuhkan firman-Mu untuk menuntun kami Tuhan. Sehingga kami tidak tersesat. Bapa di dalam surga, bahkan firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi segala perkara ini. Kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu saat sore malam hari ini. Dan biarlah firman-Mu bekerja lewat kuasa urapan Roh-Mu. Sehingga kami mampu Tuhan untuk mendengar dengan sungguh-sungguh sampai kami mengerti. Yakin firman-Mu Tuhan, mempraktikkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati setiap pujian yang sudah kami persembahkan. Biar semua itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah sidang jemaat-Mu di mana berada Tuhan. Dan juga yang mendengarkan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa apapun yang masih mau mengganggu, kembali satu hati menang kuasa nama-Mu. Kuasa yang berkuasa untuk mengusirkan setiap kuasa roh. Engkau perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kemurahan kami. Urapi semua, urapi hamba-Mu juga. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Ya, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kita. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan begitu baik. Tuhan memperhatikan dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan juga memperhatikan yaitu rambut di kepala kita pun dihitung semua. Ya, inilah satu kemurahan, satu perhatian Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Mari kita akan cepat ya untuk kembali mempelajari firman Tuhan. Di mana kita sudah melangkah dalam perikop yang berikutnya atau tema berikutnya. Di mana Yesus di Taman Getsemani mengalami penderitaan begitu rupa kita sudah pelajari. Dan setelah selesai itu Yesus ditangkap. Ya, kita juga sudah mempelajari. Dan selanjutnya setelah Yesus ditangkap, ya, kemudian Yesus dibawa ya, untuk diadili. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih jauh lewat Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai ayat yang ke-68. Ya. Ayat 57 sampai ayat yang ke-68 ini bicara tentang saksi dan kesaksian.
Ada dua macam saksi dan kesaksian dalam perikop ini atau dalam tema ini. Yang pertama adalah ayat 59 sampai ayat 61, ya, itu saksi palsu atau saksi dusta. Dan yang kedua ayat 62 sampai ayat 66 itu saksi yang benar. Ya. Kita masih mau mempelajari saksi palsu atau saksi dusta. Nah, ini sudah diterangkan juga dalam pendalaman Alkitab yang lalu. Ya, kita sudah singgung ini. Tapi kita mau meneruskan saat ini mempelajari tentang saksi palsu atau saksi dusta. Dalam Matius 26 ayat 59 sampai ayat 61. Atau saya akan baca mulai ayat 57 deh. 57 sampai 61. Ya. Matius 26, 57 sampai 61. Sesudah mereka menangkap Yesus, tadi Yesus sudah ditangkap, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahannya perkara itu. Bagaimana jalannya perkara itu. Ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Supaya Yesus bisa dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tapi akhirnya tampillah 2 orang. Ya, jadi di saat itu memang dicari kesalahan menyaksikan saksi dusta, nggak bisa karena Yesus orang yang benar, mau dicari apa. Tapi kemudian tampil 2 orang. 2 orang saksi itu sebetulnya sudah cukup. Ya. Saudara dikasih Tuhan ayat 61, ya, 2 orang saksi itu mengatakan, orang ini yaitu Yesus mengatakan, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Mereka kaget, wah ini gak benar ya, ngomongnya. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 18-21, kita lihat Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 21. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Yesus menjawab, rombak bait Allah dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dia mati, pada hari ketiga bangkit. Tapi pemikiran orang-orang saat itu, yaitu bait suci Allah yang dibangun 46 tahun. Tapi Yesus mau robohkan bait Allah. Bangun ya, dalam 3 hari. Inilah saudara dikasih Tuhan. Kalau 46 tahun, ya, angka 4 itu menunjuk kepada 4 hukum. Loh batu pertama, 6 itu menunjuk pada isi daripada loh batu kedua. Itu Taurat. Ya, Taurat. Jadi itu harus dirombak. Kalau kehidupan kita masih kehidupan sistem yang lama, harus dirombak. Ya. Lewat dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga ini. Nah, dan saudara dikasih Tuhan.
Di sini saksi palsu itu adalah dua saksi tadi ya. Menuju kepada hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah mendengar firman yang benar. Tadi Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikan. Sudah mendengar, dua saksi mendengar apa yang dikatakan Yesus ini. Tapi saksi palsu tadi ya. Sehingga kita harus hati-hati. Karena saksi palsu itu tadi menunjuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mendengar firman yang benar tapi tidak melakukannya. Ya, sehingga tidak pernah mengalami penyucian. Kalau tidak mengalami pengucian, tidak akan mengalami keubahan hidup. Kalau kehidupan ini darah daging tidak mengalami keubahan hidup oleh karena firman pengajaran yang benar. Berarti kehidupan ini ya dikuasai oleh roh jual beli. Dicap 666. Angka 6 angka daging. Karena sudah mendengar firman tapi tidak mengalami keubahan hidup. Tetap tubuh daging, jiwa daging, roh daging. Dicap 6 nama. Nanti dalam zaman Antikris, waktu Antikris berkuasa 3,5 tahun. Ya, gak ada yang bisa jual beli tanpa dicap 666. Ya. Jadi ya, kalau tidak ikut diungsikan di padang gurun, ya, nanti masuk dalam bilangan Antikris. Yang punya barang gak bisa jual, punya uang banyak gak bisa beli, kecuali dicap 666. Ada roh jual beli ini. Nah, ini yang perlu kita waspadai, hati-hati di dalam keadaan situasi akhir zaman ini, di mana seluruh dunia ini sedang mengalami oleh karena pandemi banyak goncangan-goncangan. Tapi mari kita mau mendengar firman dan kita mau melakukan berubah. Nah, di dalam Injil Matius 21, ya, Injil Matius 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ya, perhatikan ini, ya, bicara tentang bait suci. Matius 21, 12 sampai 14. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Datang ke bait Allah. Dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Yesus membalikan meja-meja penukar uang. Ya, uang itu untuk jual, untuk beli. Dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. 14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Perhatikan, begitu Yesus menyucikan bait Allah, terjadi orang timpang dan orang buta disembuhkan. Jadi kita adalah bait suci Allah. Kalau mau disucikan ya, dari buta dan timpang, maka kita akan disembuhkan. Jadi penyucian bait Allah dari roh jual beli itu menyebabkan kesembuhan penyakit timpang dan buta secara rohani. Kalau masih dikuasai roh jual beli, berarti timpang dan buta secara rohani. Timpang cacat, buta gak bisa melihat. Dalam 2 Samuel pasal yang kelima, 2 Samuel pasal kelima ayat ke-8. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa
siapa yang hendak memukul kepala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Berarti tidak boleh masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Tidak masuk dalam bait, tidak boleh masuk dalam bait Allah. Sama dengan tidak bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Yang akhirnya nanti masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Hanya ada dua. Pembangunan tubuh Kristus atau pembangunan tubuh Babel. Jadi kalau buta dan timpang rohani ini semua menyangkut yaitu masalah hati. Ya, masalah hati ini. Buta rohani. Mari. Pengertiannya secara rohani. Ya, tentang buta rohani. Pengertian buta rohani yang pertama 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup mereka yang akan binasa. Kalau buta, tertutup, tidak bisa melihat Injil kemuliaan, tidak bisa lihat firman pengajaran yang benar, yang memberitakan keterangan Yesus kali kedua, berarti akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Tidak percaya kepada firman pengajaran yang sudah dibukakan. Nah itu kan belum terjadi, belum tentu nanti itu terjadi. Ini samakan ya orang-orang yang buta. Tidak percaya. Dan pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman sekarang. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah atau wujud Allah. Yaitu firman pengajaran mempelai. Dia sebagai mempelai laki-laki surga. Jadi kalau kita melihat di sini yaitu ilah zaman ini yaitu kekerasan hati. Kekerasan Israel juga ya, keras hati. Itu ilah zaman sekarang. Ya. Jadi pengertian yang pertama buta rohani adalah keras hati. Ini sama dengan buta rohani. Ya. Gak bisa menerima pembukaan firman Tuhan. Yang mengajarkan tentang dia yang akan datang kali kedua di dalam kemuliaan. Dan pengertian yang kedua itu adalah lupa. Lupa apa? Lupa pengampunan. Ya, karena menolak firman. Sehingga lupa sebetulnya sudah diampun tapi lupa. Dalam 2 Petrus 1 ayat 9. 2 Petrus 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena itu lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi kalau menolak firman pengajaran yang benar, kehidupan tidak ada kekuatan untuk menghentikan dosa. Firman yang keras tajam dalam urapan itu bagian rem supaya tidak terus berbuat dosa. Tidak mengulang-ulang dosa itu. Nanti kehidupan seperti ini tampil, maafkan, seperti anjing dan babi. Bahkan sampai terus puncaknya dosa. Sudah berbuat kembali lagi. Ya, nah ini yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai kita buta rohani karena keras hati. Juga jangan oleh karena yaitu yang kedua lupa pengampunan ini. Ya. Kalau dosa sudah diulang-ulang, semakin diulang, dosa itu semakin memuncak. Sampai pada puncaknya dosa akhir zaman.
Jadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, mari kita perhatikan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang buta rohaninya, ia bagaikan bintang yang gugur dan akan binasa. Harusnya bintang itu terus menyala. Jalan pada orbitnya. Tidak gugur ini. Kalau gugur berarti binasa. Enggak berfungsi lagi. Itu buta rohani. Sekarang timpang rohani. Timpang rohani. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-21. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Timpang jalannya. Dan bercabang hati. Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat tidak menjawabnya sepatah kata pun. Berarti dikatakan dari rakyat itu ya, bimbang, timpang dan bercabang hati ini. Jadi kita melihat di dalam pengajaran yang benar tidak ada paksaan. Ya, perhatikan. Jangan sampai kita terpaksa. Firman itu sudah disampaikan menjadi kebutuhan kita. Jadi dalam pengajaran yang benar tidak ada paksaan. Tapi yang ada pilihan. Terserah. Mau pilih yang mana. Tapi tadi rakyat diam berarti mau memilih Allah juga Baal. Ini karena bercabang hati, karena bimbang hati. Kalau sudah bercabang hati, tidak akan mampu memilih mana yang benar. Kalau tadi buta, karena menolak firman pengajaran yang benar. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan karena tadi keras hati, buta rohaninya. Di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 6 sampai 8, Yakobus pertama 6 sampai 8, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi keadaan orang yang bercabang hati, yaitu dipermainkan oleh angin yang ditiupkan oleh siapa? Tentunya oleh setan Tritunggal. Nah, contoh soal saja. Orang pacaran ataupun sampai menikah. Kalau mendua hati, selingkuh, mendua hati, pasti tidak akan tenang. Enggak damai sejahtera. Nanti takut ketahuan dan sebagainya. Selintutan dan sebagainya. Demikian juga kalau mendua hati tidak akan tenang hidup kita. Tidak ada damai sejahtera. Jadi keadaannya bagaikan dipermainkan oleh angin. Yang ditiup oleh setan. Bentuknya apa angin itu? Bentuknya apa? Angin yang ditiup menjadikan yaitu bimbang. Mendua hati. Yaitu yang pertama. Kalau tadi timpang yang rohani, bentuknya ditiup oleh angin
Yang pertama, angin pencobaan. Tiupkan angin pencobaan. Sehingga ragu pada pribadi Tuhan. Dan bahkan berharap yang lain. Sehingga akan tersesat. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Tentang angin pencobaan. Yang lain, yang kedua. Angin yang ditiupkan oleh setan. Angin pengajaran palsu. Angin pengajaran palsu. Mulai menganggap bahwa semua pengajaran sama. Sehingga tidak berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar. Ini hati-hati di akhir zaman ini. Ya. Setan mendapat angin pencobaan sehingga ragu dan berharap pada yang lain. Akhirnya tersesat. Dan juga angin pengajaran palsu, ajaran-ajaran palsu. Sehingga kita terimbas tidak bisa berpegang pada satu firman pengajaran yang benar. Apa sih firman pengajaran? Ngomong firman pengajaran yang benar. Semua tertulis dalam Alkitab. Ayat diterangkan dengan ayat yang lain. Coba saudara perhatikan. Ya, ayat. Bukan diterangkan dengan katanya si A, katanya si B dan sebagainya. Kesaksian pun ada dalam Alkitab. Ya. Nah, bukan tidak boleh bersaksi, silakan bersaksi, tapi bersaksi oleh karena pekerjaan firman itu yang benar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, angin pengajaran palsu tadi menganggap semua pengajaran sama ini. Yang ketiga ya. Ketiga ya, akibatnya nanti. Ya, kalau ada angin pencobaan, angin pengajaran palsu, apa akibatnya tadi? Kalau tadi kan ada angin pasti hidupnya tidak tenang. Kalau ada angin pengajaran ya, yang lewat pencobaan atau ajaran palsu, akibatnya tidak tenang hidupnya. Enggak tenang sama dengan tidak ada damai hidupnya. Dan tidak bisa menyembah kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat ke-30. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Jadi kalau hati sudah bimbang, mezbahnya runtuh, artinya tidak bisa menyembah Tuhan. Karena tidak ada damai sejahtera, tidak tenang hidupnya ini. Sebab itu hari-hari ini kita harus teguh dan memilih Tuhan, bukan memilih yang lain. Artinya jangan menolak firman dan jangan mengulang-ulang dosa. Kalau kita sudah menemukan pokok anggur yang benar, hidup kita tenang. Kita cara hanya menempel pada pokok anggur, yaitu pribadi, yaitu firman pengajaran yang benar. Sehingga akan bisa dia bisa menopang kita kalau kita cara menempel pokok anggur yang benar. Semua makanan itu ya, urusannya dari pokok, menyerap dari akar, suplaikan ke carang, tenang. Dan bahkan dibersihkan itu. Ya. Jadi akibat ya, tidak bisa berpegang teguh pada satu firman pengajaran, yaitu tidak tenang hidupnya. Dan yang kedua, Yakobus 1 ayat 7. Yakobus 1 ayat yang ke-7. Orang-orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Berarti tidak mendapat apa-apa atau tidak bisa berbuat apa-apa. Ya.
Dan bahkan akibatnya itu bukan saya tidak tenang, bukan tidak mendapat apa-apa, tapi justru mendorong untuk berbuat dosa lagi, mengulang dosa lagi itu. Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasar iman itu adalah dosa. Jadi orang bimbang sama dengan tanpa iman. Jatuh dalam dosa sampai tenggelam dalam dosa Babel. Berat. Ya. Seperti digantungin ya, dengan batu kilangan. Lemparkan ke dalam laut binasa. Nah, jadi orang yang timpang secara rohani tidak bisa masuk pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna. Dan kehidupan ini sama seperti bintang yang gugur. Bintang yang tidak bercahaya. Sepertiga bintang di langit akan gugur. Jangan kita masuk dalam bilangan itu. Jadi baik buta rohani ataupun timpang rohani, keduanya sama-sama menjadikan kehidupan kita bagaikan bintang yang gugur. Sudah diberitahukan sepertiga bintang akan gugur. Jangan kita masuk dalam bilangan itu. Ya. Di dalam Filipi pasal yang kedua, Filipi 2 ayat 15-16, Filipi 2, 15-16, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernobat sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Jadi buta dan timpang jelas, cacat. Kehidupan yang masuk dalam pembangunan tubuh itu yang tidak ada cacat celah. Tidak buta, tidak timpang itu. Jadi saudara dikasih Tuhan. Ya. Dan ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Yaitu pada keterangan kali kedua. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi saat ini kita harus berlomba, kata Rasul Paulus. Harus bersusah-susah, berjuang sampai garis akhir. Jadi supaya menjadi bintang yang bercahaya di tengah angkatan yang bengkok hatinya ini, yang keras hatinya, bengkok hati yang keras hati dan bimbang. Kita harus berpegang teguh pada firman kehidupan. Jangan berpegang kepada yang lain. Firman kehidupan, firman yang hidup, yang dibukakan. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi firman kehidupan, firman pengajaran benar, yang dibukakan, yang sudah menjadi pengalaman hidup kita. Baik itu kita alami secara rohani dan juga secara jasmani. Kita mengalami itu. Ya. Kita harus berpegang teguh pada firman kehidupan. Ya. Berpegang teguh artinya yaitu berpegang pada satu firman pengajaran sudah menjadi pengalaman hidup kita. Dan kita mau taat dengar-dengar pada firman pengajaran yang benar. Ya. Bagaikan bintang itu yang percaya harus berjalan pada orbitnya. Kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman pengajaran yang benar.
Sehingga sampai kita taat. Kalau taat, ya, diulang kembali, sedang mengulurkan tangan pada Tuhan. Kalau kita taat mengulurkan tangan kepada Tuhan, Tuhan juga mengulurkan tangan kepada kita. Mungkin sidang jemaat sudah merasakan uluran tangan Tuhan di saat-saat hidup dalam yaitu padang gurun pandemi ini. Ya. Kalau kita mau taat, uluran tangan dari Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Ya. Mungkin saudara masuk sulit, tapi uluran tangan Tuhan memelihara kita. Dan kita bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan. Nanti kita akan bisa menjadi bintang di dalam tangan Tuhan. Kalau kita jadi bintang di tangan kanan Tuhan, tidak pernah itu gugur. Berjalan pada orbitnya ini. Ya. Wahyu 1 ayat 16. Ya, dan ayat 20. Wahyu 1 16 dan 20. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Di tangan kanan ada 7 bintang. Di dalam Wahyu 2 dan 3. 7 bintang itu menunjuk 7 sidang jemaat di akhir zaman. Kalau dipegang di tangan kanannya ini. Dan dari mulutnya keluar sebelah pedang tajam bermata. Firman yang keras yang tajam menyucikan. Sidang jemaat, 7 sidang jemaat itu Tuhan tahu perbuatan ada yang baik ada yang buruk. Tapi Tuhan juga menyucikan. Masih didapati salah, disucikan. Sehingga mereka dipegang di tangan kanan. Ya, saya ulang ayat 20. Ya. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan 7 kaki dian emas. 7 bintang itu malaikat 7 jemaat dan 7 kaki dian ialah 7 jemaat. Amin. Ada situ malaikat 7 jemaat, ya, gembala-gembala dan 7 kaki dian yaitu 7 jemaat. Dipegang oleh tangan kanannya itu. Ini yang harus ada pada kita. Sampai kita dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Sehingga kita tidak gugur lagi. Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasih. Yang sudah dipilih dari keturunan Abraham yang kukasih. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apapun yang sedang dihadapi oleh kita di akhir zaman ini. Sampai pun masalah-masalah yaitu pandemi. Semua nanti. Kalau kita berada dalam tangan kanan Tuhan. Oh, luar biasa dikatakan. Aku meneguhkan, aku menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Amin. Mari kita jangan ada kebimbangan. Pegang teguh firman pengajaran yang benar, firman kehidupan. Ya, taat dengar-dengaran. Ya,
Sehingga kita menjadi yaitu bintang di dalam tangan Tuhan, tidak akan pernah gugur. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita dalam tangan kanan Tuhan, inilah masalah yang harus kita bawa menjadi kehidupan yang ada dalam tangan kanan Tuhan. Sampai taat dengan dengaran, Tuhan mengulurkan tangan ini. Dan kita berada dalam tangan kanan Tuhan. Tuhan bukan sekedar menjamah. Kita ada dalam tangan kanan Tuhan yang kuat. Memberikan tadi, membawa kepada kemenangan. Menghadapi masalah apapun. Ya, akan membawa kepada kemenangan. Sekarang masalah-masalah yang terjadi. Ya, kita akan dibawa menang. Oleh karena kita berada dalam tangan. Masalah kita mau ya membawa kehidupan kita sampai berada dalam tangan kanan Tuhan. Pelayan siap. Jadi kalau kita dalam tangan kanan Tuhan, hasilnya perhatikan. Kalau kita berada dalam tangan kanan Tuhan, hasilnya yang pertama, tangan kanan Tuhan meneguhkan kita. Sehingga kita tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah putus asa menghadapi apapun. Menghadapi masa pandemi ini. Menghadapi masalah akibat atau dampak daripada pandemi. Ya, kita diteguhkan. Sehingga kita tidak kecewa. Saatnya nanti seperti firman yang Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan. Tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ya. Jadi kalau sudah berada tangan ke tangan Tuhan, ya, kita tidak perlu kecewa, putus asa, ya, sehingga bersungut-sungut. Ya. Dan hasil yang kedua, kalau ada dalam tangan kanan Tuhan menolong kita. Ya. Menolong kita. Artinya tangan kanan Tuhan sanggup memelihara, sanggup melindungi kita di tengah kesulitan dunia ini. Ya, saat ini kita sedang menghadapi kesulitan apapun. Oleh karena pandemi yang diizinkan Tuhan terjadi. Ya, ini saudara dikasihi Tuhan. Tuhan akan tolong kita tepat pada waktunya. Tangan kanan Tuhan juga menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Ini tepat pada waktunya Tuhan. Kemarin sudah belajar, bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Dan tadi yang ketiga, tangan kanan Tuhan memberi kemenangan. Amin. Artinya kita akan mengalami kemenangan atas dosa-dosa dan pengaruh dunia saat ini. Sampai kita menjadi sempurna seperti Dia. Nanti kita akan duduk bersanding dengan Dia sebagai mempelai wanitanya. Mari, ya, masalahnya sekarang ya, jangan menjadi bintang yang gugur. Jadi bintang yang berada tangan kan, jangan keras hati. Jangan keras hati, jangan juga kita yaitu bimbang dan lain sebagainya. Ya, tetapi kita mau benar-benar hari-hari ini membawa kehidupan kita untuk sampai kita berada di tangan kanan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian. Hatiku percaya, selalu percaya. Kita pujikan ini dengan sungguh-sungguh. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat
jalanmu saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku Hanya padamu. dari atas kembali. Saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi kita katakan, saat ku tak melihat jalan, bagaikan buta, tidak melihat jalan Tuhan, tidak mengerti rencana Tuhan, bahkan orang buta. Ya, ya. Oh, haleluya. Biar kita berpegang teguh kepada firman Tuhan dan benar janji-janji Tuhan, dan punya pengharapan penuh hanya kepada Dia. Jangan bimbang, jangan keraskan hati. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi kita pujikan dari atas, mari pujikan dengan segenap hati kita. Ya, ya, haleluya, 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 angkat tangan, katakan hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan hatiku percaya. Haleluya.
kita pujikan kurnia 2 kali. Bapak Sophie akan berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan anugerah Tuhan, membuat kita tetap percaya. Amin, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Angkat saudara, yakin bahwa kita selalu percaya. Jangan ada kebimbangan. Sekali lagi katakan, hatiku percaya. Ya hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu percaya. Haleluya Yesus. Terima Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Engkau memberikan firman-Mu atas hidup kami. Tidak ada satu alasan pun yang membuat diri kami tidak percaya, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kuasa firman-Mu yang sanggup mengubahkan setiap pribadi kami, Tuhan. Yang sanggup memulihkan kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini, Tuhan. Terima kasih buat karya firman-Mu dalam hidup kami ini, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Istimewa pada sore hari ini, Tuhan. Firman pengajaran-Mu, firman pengajaran yang benar dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami mau percaya itu, Tuhan. Kami percaya akan kuasa firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Allahku. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu, Tuhan, berkuasa atas hidup kami. Firman-Mu itu, Tuhan, sanggup mengadakan segala sesuatu yang mustahil dalam kehidupan kami. Sanggup memulihkan setiap hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan sakit penyakit apapun yang ada dalam kehidupan kami, Tuhan, Engkau sembuhkan, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan boleh kehidupan kami sekali lagi kami percayakan hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Sebab ada jaminan yang pasti dalam kehidupan kami. Ada suatu kemenangan di dalam Engkau, Tuhan. Ada suatu pertolongan di dalam Engkau, Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, sekali lagi kami nyatakan bahwa hidup kami percayakan hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Ke dalam firman pengajaran-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih buat perkara ini, Tuhan. Buat berkat rohani ini, Tuhan. Supaya kehidupan kami tidak mengalami kebutaan dan ketimpangan, Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami. Ampuni segala ketidakpercayaan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk kami semua sidang jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Mohon kuasa pertolongan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Baik itu Tuhan, pada saat-saat ini kehidupan kami, Tuhan, yang di dunia ini dihantui dengan rasa takut oleh karena penyakit. Oh Tuhan, ini Tuhan, sekali lagi kami percaya kepada Engkau. Engkau sanggup menolong kami, Tuhan. Engkau sanggup mengelolkan segala ketakutan kami, Tuhan. Supaya kehidupan kami, Tuhan, tetap, Tuhan, di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu, Tuhan. Kalau ada di dalam sidang jemaat-Mu ini, Tuhan, menderita sakit penyakit pada saat ini, kami percaya kuasa pertolongan-Mu. Segala sakit penyakit itu Engkau angkat dan Engkau jadikan kami sembuh, Tuhan. Amin. Dalam nama Haleluya. Tuhan
Yesus. angkat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa bilur-Mu yang sanggup menyembuhkan kami. Tuhan, kami mungkin yang masih dalam, oh Tuhan, suasana ketimpangan. Suasana, oh Tuhan, itu Tuhan, kami mohon kuasa pertolongan-Mu. Suasana kebutaan kami butuh pertolongan-Mu. Biar Engkau pulihkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga sidang jemaat-Mu di tempat ini mengalami suatu kebangkitan Tuhan. Amin. Bukan hanya secara jasmani, tapi terlebih itu kebangkitan Amin. rohani kami Haleluya. Tuhan. Terima kasih Bapa, Haleluya. terima kasih Tuhan buat kuasa firman-Mu pada Ya, sore ya. hari ini. Kau memberikan kekuatan dalam hidup kami. Amin. Kau membangunkan kami Tuhan. Ya. Kau membangkitkan semangat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi tidak ada alasan untuk kami tidak percaya akan kuasa firman-Mu. Tuhan, Engkau tahu segala keberadaan kami. Engkau sanggup menolong. Yang dalam kesusahan Engkau berikan penghiburan. Ya, Yang dalam ya. kelemahan Engkau berikan kekuatan dalam Ya, hidup kami. Yesus. Terima kasih Amin. Bapa. Haleluya. Syukur kepadamu Tuhan. Kau sudah memberkati kami pada sore hari ini. Di dalam ibadah kami. Baik kami yang di gereja. Mau setiap jemaat-Mu yang di rumah-rumah Ya, Tuhan. tolong. Yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kau memberkati kami semua satu persatu Tuhan. Dengan berkat-Mu. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat segala perkara ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi Tuhan. Di dalam pengungkapan rahasia firman-Mu. Sehingga kami terpelihara. Sidang jemaat-Mu terpelihara oleh karena kuasa firman pengajaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau memberkati juga dalam kehidupannya. Memberkati kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Para hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu. Semua Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah ini. Dan kami naikkan semuanya ini dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam satu nama Haleluya. yang penuh kuasa, di dalam nama Terima Tuhan kasih, Yesus Tuhan. Kristus. Haleluya, Terima kasih, haleluya. Tuhan. Kami bersyukur semuanya. Baik firman-Mu, urapan-Mu sudah menolong kami. Bahkan doa-doa yang kami panjatkan, biar itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga semua itu boleh terjadi dalam kehidupan kami, mengcover hidup kami, menolong kami semua Tuhan. Sehingga kami tetap kuat dan teguh hati, tidak bimbang, tidak buta timbang rohani Tuhan. Tapi Engkau terus akan menolong kami, menyatakan apa yang harus kami kerjakan di dalam keadaan akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kehidupan nikah sidang jemaat-Mu, supaya kehidupan nikah itu boleh semakin hari, boleh semakin kuat dan teguh di dalam kesatuan nikah. Terus Bapa, masalah-masalah ada, Engkau seperti firman akan menolong Tuhan. Biarlah seluruh sidang jemaat-Mu dalam hidup nikah mereka, dalam keluarga boleh berpegang teguh pada satu firman pengajaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan keadaan-keadaan yang ada, yang masih terus ada penularan-penularan, tapi ada juga yang menurun. Tapi kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, karena semua itu Engkau akan selesaikan pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang mungkin akibat daripada COVID-19 ini, Engkau juga akan menolong siapapun mereka, dimanapun mereka, untuk dapat disembuhkan Tuhan. Di mana Engkau memberikan kesempatan-kesempatan kepada mereka untuk memperhatikan dan hanya berharap kepada Engkau Tuhan, waktu-waktu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu tetap kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan selesaikan ini semua. Dan Bapa di dalam surga, biarlah Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu pada kesempatan malam hari ini Tuhan. Dan juga kepada yang pelayan-pelayan yang lain yang akan bertugas di ibadah yang akan datang, beri kekuatan kesehatan Tuhan. Sehingga semua boleh mulai sesuai dengan kehendak daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Dan Engkau akan memberkati dengan limpah, dengan damai sejahtera dan kasih karunia juga. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.